Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah mahasiswa dan pegiat lingkungan menolak reklamasi Danau Lutawar Aceh Tengah karena dinilai merusak ekosistem danau. Dua pencuri kambing terpergok warga saat mendorong kendaraannya yang mogok. Ampas biji yang selama ini terbuang dan jadi limbah diolah menjadi briket bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Gebiar 80 tahun kemerdekaan resmi. Meski upacara puncak ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI telah lewat, suasana kemeriahan Agustusan masih terasa. Ribuan warga di Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti jalan sehat dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada Minggu pagi. Antusias warga mengikuti jalan sehat sambil berburu undian berhadiah ratusan juta masih terasa. Di Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, para peserta jalan sehat bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Peserta anak-anak berjalan di depan, disusul orang tua. Peserta mendapatkan 1 kupon di lokasi untuk menguji keberuntungan. Alasan saya mengikuti acara ini untuk memeriahkan acara ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kami hadir di sini, saya selaku warga Kebun Tanjung Sementoh hadir sini untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80. Harapannya Indonesia ke depannya semakin maju, rakyatnya semakin makmur, dan keadilan tercipta dengan seadil-adilnya. Undian berhadiah menyediakan peralatan elektronik rumah tangga, diantaranya mesin cuci, lemari es, dan kompor gas. Usai jalan sehat, para peserta mengikuti senam tabola Bali. Jadi hari ini Desa Kebun Tanjung Sementoh mengadakan kegiatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun yang dihadiri oleh peserta sebanyak 1.000 orang yang hadir, yaitu kegiatannya dimulai dari jalan santai hingga nanti pembagian kupon door prize. Dan kegiatan ini sangat antusias diikuti mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Animo peserta mengikuti jalan sehat semakin menambah semarak pesta rakyat di tanah air. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Kegembiraan dirasakan pasangan Rijalul Fikri dan Maqdisa Hanum atas kelahiran anak keduanya. Kelahiran bayi ini bertepatan dengan ulang tahun SCTV yang ke-35. Persalinan bayi berjenis kelamin perempuan ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Az-Zahra Banda Aceh, Minggu 24 Agustus 2025. Anak kedua pasangan ini lahir dengan berat badan 2,9 kg serta panjang 49 cm. Kebahagiaan kedua orang tua sang bayi pun bertambah setelah mendapatkan kejutan dari tim SCTV. Dirinya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak SCTV yang telah memberikan sejumlah bingkisan dan uang bantuan persalinan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk SCTV atas apresiasinya terhadap anak kami yang tiba-tiba hari ini mendapat hadiah yang sangat luar biasa. Memang perjuangan dari orang tuanya juga luar biasa pada subuh tadi. Harapan kami untuk SCTV semoga terus menjadi pioner khususnya dalam pemberitaan, dalam dunia berita,
dan juga entertainnya. Semoga makin maju ke depannya. Dan selamat ulang tahun SCTV yang ke-35. Semoga SCTV semakin Berjaya. maju dan jaya. Pasangan ini tiba di rumah sakit pada Minggu jam 3.53 waktu Indonesia Barat. Calon ibu terus diobservasi hingga akhirnya pada jam 4.17 bayi perempuan lahir dengan kondisi sehat. Tadi masuk ke bersalin itu sekitar jam 4:05. Lahirnya tadi jam 4:17. Memang Masya Allah kali, subuh tadi lahirnya kebetulan. Dan alhamdulillah bayinya langsung menangis, sehat, nggak ada masalah apapun. Mamanya juga oke, fisiknya juga oke. Lahirnya buah hati di hari ulang tahun SCTV ke-35 bukan hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga Rijalul dan Hanum, tetapi juga menjadi simbol harapan agar setiap momen berharga dapat dibagikan bersama. Seperti halnya SCTV yang terus berkomitmen menghadirkan tayangan bermakna untuk semua kalangan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Limbah hasil olahan kopi sering terbuang yang kadangkala menjadi sampah. Namun di tangan orang kreatif, limbah kopi bisa diolah menjadi briket arang dan mendatangkan pendapatan. Seorang warga Desa Lamkuneng, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, mengolah ampas kopi menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain mendatangkan cuan, ampas kopi tidak lagi menjadi sampah atau limbah. Proses pembuatan briket dimulai dari mengumpulkan ampas kopi. Ampas kopi tersebut lalu dijemur hingga kering. Setelah itu ampas kopi disangrai lalu dihaluskan dan diproses dengan mesin agar menjadi padat dan siap digunakan sebagai bahan bakar. Pembuatan briket ampas kopi merupakan program pemberdayaan kemitraan masyarakat Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Mereka memberikan pendampingan kepada warga Desa Lamkuneng, Kecamatan Darussalam. Dari yang awalnya menggunakan cara manual, kini sudah menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi. Briket arang dari ampas kopi memiliki suhu bakar yang tinggi. Tak hanya praktis, briket ampas kopi lebih tahan lama dibanding arang kayu biasa, sehingga lebih efisien dan berdaya jual tinggi. Di Aceh terkenal dengan banyaknya warung kopi, bahkan dikenal dengan 1001 warung kopi di Aceh. Sementara limbah kopinya itu belum dimanfaatkan sebagaimana semestinya. Padahal kalau kita jadikan menjadi satu produk itu sangat bermanfaat. Salah satu contoh adalah briket. Oleh karena itu LPPM USK bekerjasama dengan Kampung Lamkuneng mendidik atau melatih masyarakat untuk membuat briket dari ampas limbah kopi sari. Briket ampas kopi bukan hanya digunakan di kalangan sendiri, tapi juga dijual ke pasar yang mulai terbiasa menggunakan bahan bakar alternatif. Bahan bakunya ya kopi kami ambil di warung itu, udah itu lemnya pakai ini tepung tapioka. Sebelumnya manual kami pakai. Kan diperasnya kan capek juga kami pres gitu kan. Sekarang kan lantaran kami sudah jumpa sama Bapak Fir, sudah diberitahu sama dia gitu. Jadi dikasihlah mesin sama dia, sudah dikasih timba gitu untuk kami simpan yang udah kami konseng itu kami simpan di situ gitu. Dari limbah menjadi berkah. Inovasi warga Lamkuneng ini membuktikan bahwa inovasi menghasilkan cuan dan ramah lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Trifa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.